Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mita Mutiara. Saat ini saya adalah mahasiswa ahli jenjang di jurusan Teknologi Rekayasa Elektromedis yang masuk pada tahun 2020 dan insya Allah akan lulus nanti 2021. Amin. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang avometer, baik itu bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya, cara pemakaiannya, contoh pengukurannya. Contoh pengukurannya itu termasuk pengukuran tahanan, pengukuran arus, dan juga tegangan. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, di sini saya sudah punya dua avometer. Yang ini avometer analog, yang ini avometer digital. Apa perbedaan dari kedua avometer ini? Avometer analog, untuk mengetahui hasil pembacaan dari pengukuran kita harus membaca skala yang tertera pada tampilan atau monitornya. Kita harus membaca secara manual berapa penunjukan dari pointer. Sedangkan untuk avometer digital, hasil pembacaan dari pengukuran kita itu sudah tampil dalam bentuk nilai angka seperti ini. Jadi kita tinggal membaca berapa angka yang tertera pada layar monitornya. Oke, untuk tugas kali ini saya akan menggunakan dua dari avometer ini. Saya akan menggunakan avometer analog untuk pembacaan tahanan dan tegangan, sedangkan avometer digital untuk pembacaan arus. Kenapa? Karena tahanan dan tegangan itu rata-rata tuh nilainya cukup besar ya, masih bisa dibaca gitu dalam bentuk angka pointernya. Sedangkan kalau arus itu kan relatif lebih kecil, jadi kita pengukurannya lebih akurat menggunakan avometer analog, biar matanya juga nggak liar ya ngeliatin pointernya terlalu kecil. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari avometer analog. Di sini ada kabel probe yang merah dan hitam. Ini ada kabel probe, ada kabel merah dan kabel hitam. Ini probe merah dan probe hitam. Kalau probe merah itu probe yang digunakan untuk mengukur titik positif, sedangkan ini untuk ke titik negatif. Jadi ini kayak capitan ke titik pengukuran. Ini titik pengukuran positif, ini titik pengukuran negatif. Oke, ini disebut dengan unit avometer yang terdiri dari beberapa part. Di sini ini dinamakan dengan range selector. Range selector berfungsi untuk ibaratkan pointernya selektor yang mau kita pilih. Ini penunjukan dari jenis meteran yang akan kita gunakan. Sedangkan ini kalibrasi nol. Kalibrasi nol itu berfungsi untuk menempatkan jarum pointer ini di titik 0 sebelah kiri. Nah, sedangkan yang ini berfungsi untuk menempatkan jarum pointer tepat di titik pojok sebelah kanan, sesuai dari penunjukan terakhir dari 0. Dari 0 ohm itu menggunakan ini adjustment. Selanjutnya ini tampilan dari pembacaan. Nih, ada banyak ya, ada ohm, ada arus, dan ada tegangan juga, ada kapasitansi kapasitor juga, dan ada desibel juga. Jarum ini disebut dengan jarum pointer atau jarum penunjukan yang menunjukkan skala pembacaan dari avometer. Nih, dari pojok sebelah kiri sampai dengan pojok sebelah kanan yang diberi warna berbeda ini disebut dengan skala pembacaan atau skala pengukuran. Nah, di sini avometer ini memiliki beberapa parameter pengukuran. Di sini ada pengukuran AC volt,
itu pengukuran tegangan AC, DC volt, pengukuran tegangan DC, ada DCA, pengukuran arus DC. Di sini ada C mikrofarad, itu pengukuran kapasitansi kapasitor, dan ini untuk pengukuran kapasitansi, biasanya dalam satuan ohm. Oke, selanjutnya kita masuk ke avometer yang kedua, avometer digital. Sebenarnya avometer analog dan digital itu sama ya, tidak jauh berbeda dalam tampakan fisik, cuman sedikit berbeda cuman berbeda di dalam hasil atau bentuk dari output pengukurannya. Ini sama ya, ini probe negatif dan positif, probe merah itu positif, probe hitam itu negatif, kabel probe ini sama, selektor, parameter pengukuran dan pembacaan. Cuman di sini dia ada settingannya, ada rank, hold, select dan delta rel. Ini monitornya atau layar pembacaan nih. Oke. Nah, ini bedanya di sini. Nah, di sini pembacaannya bukan dalam bentuk skala, tapi dalam bentuk nilai angka. Jadi, untuk contoh nih, kita mau mengukur tegangan volt. Jadi nanti di sini milivolt atau volt, satuannya sudah terbaca dalam bentuk nilai. Mau mengukur ohm. Nah, di sini nanti udah terbaca miliohm, berapa miliohm, frekuensi, hertz, arus berapa miliampere. Oke, nanti dia nggak harus pembacaan skala dan pakai rumus pembacaan skala, enggak, kita nggak harus memperhatikan pointernya karena di sini udah ada langsung output pembacaan dari bahan yang kita ukur. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu contoh pengukuran. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengukur tahanan dari resistor. Nah, di sini ada resistor dengan warna merah, hitam, goldnya lebih ke coklat. Itu sekitar 120. Oke. 120 plus toleransi 10%. Oke. Nih, yang pertama, ini avometer analog kita harus nyalakan dulu. Nyalakan, kira-kira kita ngambil kali 1. Oke, kali 1. Nih, pertama, sebelum kita melakukan pengukuran, selalu lakukan kalibrasi 0. Pertama tuh cek apakah jarum penunjukan atau pointer telah berada di titik 0 sebelah kiri. Nah, ini di sini pas ya. Sip. Yang kedua, kalibrasi jarum pointer sebelah kanan dengan cara tep. Oke, lewat. Nah, kalau lewat berarti kita harus adjust dulu tepat di titik 0. Tadi sudah dijelaskan nih. Adjust. Cek kembali. Kurang. Kenapa kurang? Karena tadi saya menggunakan tangan untuk menahan probe merah dan positifnya. Sedangkan badan kita itu sudah terbaca sebagai tahanan. Jadi makanya penunjukannya sedikit geser. Oke. Sip. Kira-kira begini ya. Oke, tepat di titik 0 ya. Berbeda saat kita menahan dengan tangan karena tidak ada tahanan lain yang terbaca. Selanjutnya, ini resistor. Ini resistor itu pengukuran tahanan. Kita terserah ya mau mengukur probe merah sebelah kanan atau sebelah kiri, karena tahanan itu tidak ada pengaruhnya ya, tidak bermasalah. Nih, ini sekitar 100-an, sedangkan ini kita baca 120 ya. Ini coba kita balik. Oke, sama aja. Nih, mulai kita baca. Penunjukan satu kali kita ngambil di titik 100.
100 di antara 100 dan 150. 125 kurang 1 garis sekitar 120 pas. 120 pas atau 124 atau 23. Masih masuk toleransi ya atau bias. Oke, sih berarti penunjukan kita benar. Parameter ohm pada avometer tidak hanya bisa digunakan untuk membaca tahanan dari resistor, tapi juga bisa untuk menentukan apakah sebuah kabel atau lilitan itu berfungsi atau dalam keadaan baik dari ujung hingga ke ujungnya. Nih, apakah tidak ada kabel yang terkelupas atau adakah yang terputus? Kita juga bisa menggunakan hambatan atau ohm. Nih, misal ini kabel hitam ini satu kabel utuh ya. Oke, di sini terserah ya, titik merah dan titik. Oke, nah cuman kita tidak bisa membaca berapa nilainya karena memang tidak ada nilai ohmnya. Kita cuman bisa membuktikan bahwa ini kabel kawat yang hitam dengan ujung hitam ini tidak ada putus di sepanjang kabel. Yang putih pun begitu. Nih, oke, berarti kawat ini aman untuk digunakan. Oke. Selanjutnya, kita akan mengukur tegangan. Yang pertama, tegangan DC. Ingat ya, tegangan itu ada dua, berdasarkan sumbernya, dari sumber AC dan sumber DC. Nah, sekarang saya mau mencoba sumber DC terlebih dahulu. Di sini menggunakan baterai alkalin. Baterai alkalin di sini, ini spesifikasinya diketahui 1,5 volt. Oke, 1,5 volt. Kita tes menggunakan avometer analog. Ini kita setting dulu selektornya ke DC volt untuk mengukur tegangan DC 1,5 volt ya. 1,5 volt sekitar 10. Oke. 10. Di sini terdapat kutub negatif dan positif karena ini adalah DC. Di sini negatif ke hitam dan positif yang merah. Kita baca. Oke. Di spesifikasi ada 1,5 volt. Di sini terbaca, kita pakai titik yang ini ya, yang merah. Karena kita menggunakan 10, jadi di sini kita pakainya 10. Yang skala 10. Itu melebihi 1 tapi tidak sampai 2, tapi lebih dari 1,5 lewat 2 garis. Sekitar 1,7 atau 1,8. 1,7 atau 1,8, sedangkan spesifikasi itu 1,5. Berarti itu ada toleransi atau bias berapa persen. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan mengukur tegangan AC. Tegangan AC itu tegangan listrik PLN. Contohnya ya, di sini saya menggunakan stop kontak ya. Stop kontak ini masih dalam keadaan mati. Kita pastikan dulu kalau stop kontaknya menyala. Sip. Oke, nyala ya. Ada lampunya. Nih, ini selektor avometer kita pindahkan ke AC. AC volt ya, karena tegangan AC. Tegangan AC kita taruh di 250 pas dulu ya buat mengira-ngira. Nih, di sini karena arus AC itu bolak-balik, jadi kita tidak harus menempatkan probe positif di negatif atau probe merah di positif. Ini terserah mau dibolak-balik. Probe-nya itu tidak masalah, pembacanya tetap sama karena memang arusnya harus bolak-balik. Oke, sip ya. Jeder. Oke. 205 volt. Harusnya tegangan PLN 220, tapi yang keluar di stop kontak ini hanya 210 atau 205. Tapi masih masuk toleransi ya. Oke, sip. Nah, akurat atau tidak pembacaan ini juga tergantung dari alat ukur. Kan alat ukur itu harus dikalibrasi, harus selalu di-adjust, atau mungkin harus selalu di maintenance. Kalau misalnya dia
lama tidak dikalibrasi atau lama tidak di-adjust, itu keakuratannya berkurang. Dan satu lagi, alat ukur ini memiliki beberapa jenis. Ada yang memang akuratnya dari pabrikan itu sudah tinggi, ada yang memang akurat itu sudah standar. Nah, ini salah satunya yang standar ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan mengukur arus. Nah, di sini karena tadi saya sudah jelaskan ya, kenapa menggunakan avometer digital supaya penunjukan angkanya lebih jelas aja. Karena kan arus kan relatif kecil. Sebenarnya kalau menggunakan avometer analog juga nggak masalah, cuman ini agar lebih memudahkan dalam pembacaan atau pembacaan dari arusnya aja ya. Ini di sini saya menggunakan lampu, rangkaian lampu sederhana yang saya lilit-lilit tidak rapi ya. Karena ini untuk percobaan jadi tidak masalah ya. Kalau misalnya untuk di lapangan ini tidak boleh ya teman-teman. Ini berbahaya dan ini sangat tidak rapi sekali ya kita sebagai teknisi kalau seperti ini. Ini buat percobaan sementara aja, jangan dicontoh. Ini kita yang pertama kita uji dulu apakah ini lampu beneran nyala atau tidak. Ini saya hubungkan ke stop kontak. Nah, oke, nyala ya teman-teman. Oke, kembali saya matikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengukur arus DC. Arus DC dulu dari ini rangkaian lampu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan. Ini kan kabel power terhubung dengan PLN. Jadi di sini nanti saya akan menggunakan untuk mengukur arus AC karena ini masih masuk dari PLN, otomatis ini adalah arus AC. Ini adalah rangkaiannya. Rangkaian dari si lampu. Nah, di sini rangkaian arus AC itu diolah dan dikeluarkan dalam bentuk arus DC. Makanya di sini saya mengukur arus DC di titik ini karena lampu ini dia membutuhkan suplainya suplai DC, teman-teman. Oke, jadi saya menggunakan titik ini. Ini sebenarnya titik konektornya tersambung, teman-teman. Jadi ini tersambung kabel merah dan kabel merah di sini, kabel hitam pun di sini juga dan di sini. Cuman untuk mengukur arus DC kita harus mengukur dengan paralel, tidak boleh seri. Jadi di sini saya memutus kabel merah dan menyambungkan ke kabel merah yang di sini. Ini kabel hitam, kabel merah di sini saya hubungkan dengan kabel merah yang sudah disolatif merah ini supaya kabel merah di sini dan ke sini tetap tersambung. Sedangkan kabel hitamnya karena konektornya saya lepas, otomatis kabel hitamnya terputus. Oke. Kita akan mencoba untuk mengukur arus DC dari rangkaian lampu ini. Sebelumnya kita udah memastikan kalau lampunya menyala ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang kita putus adalah yang hitam. Jadi kita ukur di sini adalah yang hitam. Dan di sini yang kita putus adalah yang hitam juga. Oke. Ini probe merah di sini. Di sini kita pastikan dulu udah di selektornya udah di posisi ampere ya teman-teman. Ini di sini yang kita putus adalah yang kita ukur. Ini hitam. Hati-hati. Dan ini yang kita putus adalah yang kita ukur. Oke, sip. Nah, perbedaannya di sini teman-teman, kalau misalnya dalam posisi ini berarti dia belum terbaca atau biasanya tulisannya 0. Tapi kalau keluar angkanya walaupun kecil itu maksudnya itu si avometer udah membaca ya. 0,01 kecil sekali ya teman-teman. Harusnya kecil sekali. Kita tester lagi untuk memastikan. Aduh. Sama ya teman-teman, 0,1, 0,2, 0,3. Oke, karena terlalu kecil, karena itulah saya menggunakan avometer digital supaya matanya nggak liar memperhatikan pointer selektor ya, skala range. Oke, selanjutnya kita akan mengukur
arus AC. Oke. Sip. Ini teman-teman. Jadi ini jangan lupa ini dalam posisi ampere untuk mengukur arus. Selanjutnya kita colok ke power. Sip. Oke, dan kita ukur. Oke, di sini. Dan di sini. 2,3 ampere. Oke. 2,26, 2,27, 2,29. Oke. Itu karena masih ada toleransi. Nah, begitu ya teman-teman. Jangan lupa ini untuk pengukuran arus, dia itu harus diputus, tidak boleh rangkaian seri. Dia harus dalam keadaan terputus seperti ini. Tidak boleh seperti mengukur arus ya langsung di sumber dan di titik pengukuran. Itu tidak boleh teman-teman, itu berbahaya sekali dan juga salah dalam pembacaan ya. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang menonton paham dan mengerti ya cara yang saya jelaskan dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk tempat kerja. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam berbicara atau kesalahan kosakata yang saya gunakan dalam menjelaskan tentang avometer ini. Terima kasih telah menonton. Selamat sore. Assalamualaikum.